Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, hari ini kita ada di Kabupaten Kuningan. Kita sedang bersilaturahim dengan salah satu tokoh besar di Kuningan. Beliau mantan Ketua Ansor Kabupaten Kuningan. Beliau Dr. Haji Dian Rahmat Yanwar. Dan hari ini beliau sedang diamanahi sebagai sekretaris daerah pemerintah Kabupaten Kuningan. Jadi orang ketiga di Kuningan. Keren, luar biasa. Ya, dan beliau merupakan tokoh muda NU yang kiprah dan kontribusi terhadap NU di Kabupaten Kuningan dan di Jawa Barat sudah sangat luar biasa. Biasa. Ya, kita akan banyak ngobrol tentang pengalaman beliau, bagaimana pengabdian beliau ke NU. Baik, Damang Kang Haji. Alhamdulillah. Rumah Kang Agus. Alhamdulillah, sehat sadaya namun. Alhamdulillah. Kang Haji, kami banyak cerita tentang Kang Haji. Boleh panggil Kang Haji ya? Ya. Banyak cerita tentang bagaimana trek dulu mengabdi di Nahdlatul Ulama di Ansor. Boleh dibagi pengalamannya ke kami? Iya. Nuhun Kang Agus. Saya mengenal NU Nahdlatul Ulama itu dari bapak saya. Ya. Lebih mengenal bapak saya sering cerita. Jadi begini, saya itu hasil perkawinan antara Gerakan Pemuda Ansor dan Patayat. Bapak saya itu ketua GP Ansor pertama di Kabupaten Kuningan. Iya. Haji Soekardi. Jadi waktu itu dia sering cerita lah dongeng ketika kita mau tidur para anak-anaknya tentang dia waktu muda, ikut juga ya memberantas mengganyang waktu itu gerakan 30 SPKI dengan ini sampai dia diamankan di Kodim karena keluarga juga waktu itu diancam, diintimidasi dan sebagainya. Dan pada waktunya dia berkenalan dengan seorang gadis yang kebetulan juga aktivis Patayat. Ansor sejak Lauhil Mahfud. Ibu saya udah almarhum Hajah Tati Supartina, menikah lah. Nah, hasilnya punya anak 6 orang, termasuk salah satu di antara saya. Perjalanan waktu bapak saya ketua NU bapak saya ketua Ansor, jadi diamanahi oleh NU waktu itu ketua El Ma'arif. Nah, ibu saya diterusin ya ke Muslimat. Jadi kenalnya dari sana, sering cerita, sering dongeng, sering berbicara tentang kaitan ke NU-an, keaswajaan. Di sana saya mulai tertarik. Sering waktu ya, ketika saya berpindah tugas dari instansi vertikal Kemensos masuk ke Kabupaten Kuningan, saya direkomendasikan oleh bapak saya untuk masuk berorganisasi di Ansor. Nah, saya masuk Kuningan tahun 98. Nah, ini juga ada ceritanya, Kang Agus. Saya waktu itu tidak pernah terpikirkan ya masuk ke birokrasi di daerah. Waktu itu saya 17 di Kemensos, lembaga vertikal. Seiring zaman reformasi waktu itu ya, entah gimana ya Gus Dur ini bersejarah bagi saya. Membubarkan Demsos. Saya pindah ke daerah dan saya berkarir di pemerintahan daerah. Gus Dur. Ya, berkah Gus Dur. Jadi ini saya betul-betul luar biasa. Dari NU itu saya ngelihat bapak saya, ibu saya, dan berkahnya Gus Dur, saya menjadi pejabat pemerintahan daerah. Itu kira-kira. Ya gitu. Saya kira kalau Demsos waktu tidak dibubarkan, saya tidak pernah bisa berkarir di daerah. Saya akan selamanya terus muter aja seluruh Indonesia. Gitu kira Kang Gus. Iya. Itu. Jadi di sana saya belajar berorganisasi. Waktu itu saya di bawah bimbingan Kang Anwarudin, Ketua Ansor, periode 98 2000-an lah. Waktu itu di Ansor wilayahnya Kang Ali. Prof. Ali Anwar. Kang Ali Anwar. Sekarang masih sering berhubungan. Kang Ali Anwar. Di sana saya berorganisasi, ya, ikut pengkaderan di sana beberapa kali, mulai semakin tumbuh dan keyakinan bahwa organisasi inilah seperti yang ayah saya ceritakan yang paling sesuai dengan dengan ini saya lah. Ya. Itu singkat cerita. Jadi sampai hari ini ya, setelah saya lengser dari Ansor, saya masih didaulat oleh kawan-kawan di Dewan Pembina, di
banser juga dengan penasehat dan sebagainya. Sampai hari ini. Artinya paham NU ini sejak kecil karena sudah diperkenalkan orang tua. Nah, hari ini apa namanya, Kang Haji itu diamanahi sebagai pejabat ketiga di Kabupaten Kuningan. Nah, kira-kira apa namanya, semangat apa yang harus didorong terhadap kader-kader Ansor jika jadi pejabat? Nah, gini Kang Agus, saya jujur saja ya, saya itu kesebutnya sekretaris daerah ASN tertinggi di kabupaten. Ya. Karena bupati, wakil bupati itu pejabat politis. Saya di sana merasakan ya gemblengan ajaran dari guru saya, dari bapak saya, kawan senior saya, ternyata sangat relevan dalam praktek berbirokrasi. Ya. Ajaran NU itu sangat relevan. Sangat relevan, saya akui sangat relevan. Saya memimpin 14.000 ASN di Kabupaten Kuningan. 14.000 ASN. Jadi yang pertama, tawasud itu benar ya. Kita harus berdiri di tengah-tengah. Kan gitu ya. Jadi segala apapun kita tidak bisa sebagai pimpinan tertinggi, kita harus moderat lah, di tengah-tengah. Segala dalam hal apapun dalam dunia birokrasi, dinamikanya luar biasa birokrasi. Terus kedua yang saya rasakan kita itu harus ya memahami, menyikapi terhadap segala perbedaan yang ada itu dengan dengan dingin, cool bahasa kita. Kalau istilahnya mungkin tasamuh ya. Ya. Jadi itu saya perhatikan di sana. Kalau birokrasi ya tidak berdiri di tengah, tidak toleran, tidak bijak menghadapi segala perbedaan, saya kira ini akan sulit dalam bekerja. Terus yang tigalah penting ya, ada juga prinsip tasamuh lah ya, kita juga. Saya kira ajaran-ajaran prinsip dari Nahdien itu luar biasa, dari NU itu. Ada juga mungkin kita berusaha itidal, tegak lurus dalam hal aturan, kebenaran. On the track. Itu bekal saya selama 27 tahun mengabdi di ASN. Ternyata prinsip ini sangat relevan dengan kehidupan menjadi aparatur sipil negara yang proporsional dan proporsional. Nah, ini yang ingin sampaikan. Terus saya waktu zaman reformasi itu betul mengalami kaum sarungan sebetulnya itu, seperti wegah ya, asing ke dunia birokrasi, ke Gedung Putih terutama di Pendopo itu. Kayak jauh gitu, habit gap, kayak gimana gitu kan, perbedaan situasi, perbedaan kultur gitu ya. Nah, saya waktu itu sudah bisa menyampaikan pesan di dunia birokrasi. Saya ke Ruga Nahdien, saya mencintai Nahdien, dan mungkin awal-awal terasa mungkin agak aneh juga, tapi di setiap tempat saya ketika bekerja, saya pernah menjadi kepala dinas sosial, akhirnya seiring sejalan kepala Bapeda, kepala Dispenda, kepala dinas pendidikan. Setiap yang saya masuki kantor, saya membentuk kader-kader. Salah satunya Wahyu itu, Pak Dr. Wahyu itu, anak buah saya waktu itu di Bapeda. Saya dorong, dia punya potensi, dan ternyata setelah kita ngobrol lama, dia juga keluarga NU. Bapaknya dulu Banser, kakaknya juga Banser. Alhamdulillah lah, banyak sekarang. Semenjak saya di sana, ya, kader-kader Ansor, kader-kader NU sekarang banyak bertebaran di pemerintah Kabupaten Kuningan. Benar. Pak Garnusa, juga ketua Pak Garnusa, selain Pak Gugum Gumbira itu, putra buah saya. Ya. Pak Wahyu banyak lah tersebar. Ada di pertanian, ada di BKPSDM, ada di mana-mana. Berapa tahun melakukan proses kaderisasi itu? Mungkin kurang lebih 10 tahun, 15 tahun. Kita biasakan dia ikut juga aktivitas kita ya di NU itu. Mereka akhirnya mungkin tertarik. Jadi saya mungkin termasuk orang di birokrasi mungkin jarang marah atau gimana ya. Walaupun kadang banyak persoalannya, tapi mungkin itu karena mungkin mereka bilang wajahnya memang cool. Jadi alhamdulillah nih sekarang kader-kader NU di birokrasi sangat banyak, dan mereka punya potensi yang berbeda. Saya melihat
birokrasi itu kebanyakan terjebak rutinitas. Rutinitas ya. Kadang-kadang saya melihat orang-orang yang punya pengalaman background organisasi itu di birokrasi itu keren. Ya. Memahami perasaan orang, mudah empati, ya. Bisa membuka jejaring, ya. Enak diajak berdiskusi, wawasan luas. Nah, saya temukan ya kader-kader kita ternyata di birokrasi menunjukkan hal yang luar biasa. Pak Wahyu ini saya kira kader yang mumpuni. Iya. Ya keren lah. Pak Gugum, ini Panana juga, ini banyak. Jadi ternyata saya sering diskusi dengan pimpinan birokrat yang memang latar belakang atau background organisasi, apalagi organisasi keagamaan, saya kira itu mungkin menjadi pembeda dengan yang lain. Ada pertanyaan menarik, Kang Haji. Jadi proses kaderisasi di birokrasi ini sangat sulit. Kenapa? Karena seperti tadi, rata-rata pejabat ASN ketika punya waktu luang maka digunakan untuk bersama keluarga. Tiba-tiba harus didorong berorganisasi. Nah, kira-kira metode Kang Haji ini biar mereka tertarik itu apa kira-kira? Ya, saya kadang-kadang menggunakan media sebuah kegiatan, sebuah event. Ya. Kalau dulu saya ketika jadi ketua Ansor itu sering menggunakan misalnya media kegiatan festival Genjing Rudat misalnya. Ya. Ini sering kongkow, kalau bahasa sering kongkow, sering ngobrol. Kopdar. Ya. Karena saya meyakini organisasi akan dicintai, akan menarik orang ketika aktivitas usia itu hidup. Ya. Programnya, kontinuitasnya jalan terus, berkesinambungan. Nah, terus sering kumpul. Nah, tentunya kumpul ada yang bisa ditarik manfaatnya. Mungkin itu kira-kira. Jadi lambat laun perlahan yang tadinya mungkin waktu itu di birokrat orang meskipun hanya dulu Pak Haji Mahmud mantan ketua PNI dan saya mungkin beberapa orang sampai disadari mulai ikut gabung dengan aktivitas kita. Kadang kita juga ada tablik akbar, pengajian untuk kekiniannya festival rudat. Kadang-kadang kita juga melakukan aktivitas diskusi-diskusi. Lambat tahun sekarang sudah mulai ini. Jadi prinsip saya, jadi memang untuk hal itu kita tidak dulu berbicara secara ekstrim ke mereka tentang NU ya. Tapi mereka mengikuti dulu apa yang kita lakukan, aktivitas kita secara perlahan. Ya kalau bahasa keren dulu pendekatan budaya mungkin ya. Iya. Jadi kita konsolidasi kultural. Gitulah. Ya, kultural seperti itu. Akhirnya mereka tertarik nanya-nanya soal ke kita, soal NU. Ya kan saya bukan background pesantren, saya ajak kadang ke kiai menyampaikan tentang apa yang NU. Ini dia tertarik gabung. Sampai disadari sekarang mungkin di birokrat 20-an mungkin ya, ratusan tersebar di beberapa. Seperti Satgas kasih Pol PP juga Alvin itu posisi strategis. Itu jadi saya kira jadi pendekatan kultural lah. Jadi hari ini anak-anak milenial ya juga ketika memang supaya tertarik itu pendekatannya pendekatan kultural melalui sebuah kegiatan, aktivitas yang tentunya bisa memberikan manfaat dan menarik mereka. Bisa di sana kita masuk. Tidak punten melalui pengajian mulu lah. Ya, betul. Tapi juga aktivitas lain. Ini yang akan saya lihat akan mudah ya. Bagaimana mereka lebih tertarik kepada Nahdlatul Ulama itu. Haji, Ansor sekarang itu sudah begitu dilirik banyak orang. Aksesnya sudah banyak. Ini sangat berbeda mungkin dengan dulu. Senior belum banyak, jaringan belum keluar. Kira-kira zaman Kang Haji dulu saat jadi ketua Ansor itu ada pengalaman menarik gak susahnya ngurus Ansor dulu? Ya, ada pengalaman yang bagi saya sekarang membekas. Suatu hari saya jadi gini, dulu kan untuk membentuk organisasi kepemudaan itu memang harus punya daya tarik ya. Dari uniform, seragam. Iya. Biar keren. Biar keren lah gitu. Saya waktu itu menggagas Kobra. Kobra itu Komando Banseraya. Komando Banseraya ini saya impikan menjadi satuan inti Banser. Walaupun manetnya nggak ada, saya bikin sendiri. Iya. Nah, saya bikin sendiri. Kobra itu dari preman, dari santri ya jelas ada, dari pemuda biasa. Terus saya rekrut dari preman. Kurang lebih waktu terkumpul 125 orang.
saya latih kerjasama dengan Kodim, saya latih dan saya isi juga dari Kiai Holil almarhum. Waktu itu saya dipanggil oleh ketua NU, agak dimarahin. Yan, kamu tuh gimana? Banser itu pagar ulama. Kamu ngerekrut kok macem-macem, ada yang tato segala macam. Saya bilang begini, maaf Kiai, barangkali saya salah. Pemahaman saya, kalau banser dari ustadz, dari santri gak aneh. Tapi ketika saya bisa membanserkan para preman, saya kira luar biasa. Ketua ini waktu diam aja. Terus saya konsul, ya, minta tausiahnya ke Kiai Holil. Kiai Holil, bagus ya, ujungnya bagus. Justru kamu bisa membanserkan orang-orang yang hidup di jalanan. Terbentuklah waktu itu Kobra, Komando Sebar Sedang uniform yang luar biasa. Waktu itu saya ingat tahun berapa itu ya? Saya waktu itu waktu Kabagumas tahun 2006, 2005. IWT dikenal tuh Kobra, Komando Sebar Seraya. Jadi memang lucu juga. Orang-orang ini kakinya bertato, ada anting gitu. Tapi menjaga para ulama. Tapi alhamdulillah, dari kurang lebih 50 yang seru preman, 20-an masuk betul-betul istiqomah sekarang. Jadi pengurus masjid dan sebagainya. Yang saya mungkin balik lagi lah. Tapi setidaknya saya telah membanserkan mereka. Gak kebayang lagi ngawal ulama. Apa seragamnya di linding, tatonya penuh. Malah waktu itu kalau misalnya ada ulama besar pengajian Cirebon, saya diminta, Yan kirim ular tuh. Kobra kan ular. Kirim ke Cirebon. Serem-serem memang. Tapi ternyata di sana saya melihat kecintaan mereka. Udah luar biasa. Ketika mereka sudah disentuh, diberikan semacam pemahaman, luar biasa. Malah waktu itu ketika saya tugas kemana saja, mereka tanpa pamrih. Saya mau ngalap berkah. Saya ingin jadi santrinya Mbah Hasyim Asy'ari. Saya menyium tangan. Hari itu, waktu itu saya luar biasa. Sampai hari ini saya teringat itu. Kesulitan saya itu meyakinkan para ulama-ulama di Kuningan bahwa saya lihat dari yang lain. Ngerekrut bantu dari para preman, penjaga terminal, orang pemegang tempat parkir segala macam. Emang ada yang kembali ke dunia hitam, tapi sebagian ada yang sudah benar-benar tobat. Yang balik lagi ada. Tapi sebagian itu ada. Nah ini pengalaman. Terus kedua, bagaimana memunculkan organisasi Banser menjadi sebuah organisasi yang ya disegani, yang betul-betul punya kiprah bermanfaat. Ini sulit. Waktu itu karena keterbatasan juga dari anggaran, keterbatasan dari dukungan dari berbagai pihak. Tapi alhamdulillah dengan kebersamaan dan sebagainya, alhamdulillah lah dukungan mulai ya saya rasakan. Kegiatan-kegiatan Ansor, Banser waktu zaman kita ini tidak pernah mengalami kesulitan. Hubungan baik juga waktu karena saya birokrat dengan almarhum Bupati dulu Pak Aang juga enak. Jadi setiap kegiatan saya itu Pak Aang pasti mensupport. Setiap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan support dari pihak swasta juga. Saya meyakinkan bahwa memang Ansor itu tidak berpartai. Memang sulitnya itu awal-awal tuh ketika masuk NU, ya termasuk di birokrasi, identik NU TPKB aja. Saya sampaikan bahwa NU bukan ya non partisan. Nah itu meyakinkan itu sulit. Saya sampaikan bahwa NU ada di mana-mana lah, tapi tidak kemana-mana. Ya banyak saya bilang kan di PDI, di PKB, di Golkar, di hijau, di putih banyak lah. Di biru lah. Hari ini hal itu saya kira sudah tidak menjadi hambatan lagi. Awal itu sulit, man. Masuk NU itu pasti PKB atau P3. Hari ini sudah tidak seperti itulah. Jadi membuat kita langkahnya lebih leluasa, lebih lincah. Dulu mah agak sulit, ya. Saya rasakan itu. Ada sudut pandang curigaan. Wah, waktu itu juga tempat keraguan bagi saya ketika saya didaulat masuk di Ansor itu. Karena image stigma seperti itu. Tapi lambat laun perlahan itu sekarang sudah tidak. Alhamdulillah lah. Itu ya, masa sulit lah. Jadi membesarkan Ansor, Banser itu dengan serba keterbatasan, kekurangan, ya. Dibutuhkan kesabaran. Dibutuhkan keuletan. Determinasi yang luar biasa. Tapi saya punya prinsip. Jadi cintailah organisasi. Karena organisasi akan mencintai kamu. Kalau bahasa yang lazim kan hidupilah organisasi akan menghidupkan kamu. Bagi saya enggak. Mencintai organisasi secara langsung saya percaya dan aku yakin itu akan mencintai saya. Apalagi NU ya punya aroma yang punya
berkah. Hari ini mungkin saya menjadi sekda, saya meyakini ini berkat doa para alim ulama. Yang selama ini saya sering berkomunikasi, berkonsultasi. Saya kira itu mungkin, saya meyakini itu aja. Keberkahan dari Nahdien, dari NU saya, dari bapak saya, pendiri GP Ansor, ibu saya dari diri Muslimat. Saya itu sebutnya tuh perkawinan silang antara GP Ansor dan Patayat, lahirlah saya. Sekarang Sudah Ansor sejak Lohil Mahfud. Kang Haji, ini pada saat zaman jadi ketua Ansor kan tentu sangat sibuk sekali. Mengabdi di kantor, ngurus organisasi. Pernah tidak dikomplain sama istri? Saya kebetulan ketika mau menikah sudah komitmen, istri saya pegawai bank. Ketika nikah kita saling komit janji. Situ mau kawin dengan saya, kamu harus memahami saya pegawai bank. Saya bilang sama. Kamu mau kawin dengan saya, selain pegawai negeri, saya juga aktivis. Hanya clear sama-sama. Tapi sekarang saya sudah keluar dari BNI, ngurus anak, ngurus bisnis lah. Saya sekarang konsen di birokrasi dan di NU aja. Walaupun saya kembali tidak masuk struktural, tapi entah kenapa ya, setiap ada riuh rendah, setiap ada aktivitas kegiatan NU, ya saya selalu dibawa aja dan ikut saja. Dan saya senang. Dulu belum zamannya video call ya. Ya di mana pulang? Ya. Tapi ya percaya di mana di NU, udah percaya dia. Iya. Lagi di mana ya? Di PCNU, lagi di mana di Ansor, di mana percaya. Artinya dukungan support istri sangat kuat. Alhamdulillah sangat kuat. Dia paham saya orang organisasi. Dia paham kalau kemarin di rumah berak-berik. Setiap kadang-kadang tamu dari wilayah, dari manapun ya. Waktu sering ngajak oleh teman saya ke rumah. Pernah nginep. Saiful, Gus Ipul. Terus sebelum Gus Ipul siapa? Lupa nih. Ketua Ansor Pusat. Iqbal Asgab. Pernah main waktu saya rumahnya di sana. Jadi kemarin juga tadi di sini di rumah ada Kiai Juhadi ngobrol di sini dengan beberapa ketua dari Bekasi, Karawang, ngobrol, ngopi. Senang. Bagi saya rumah kedatangan ulama-ulama besar, insya Allah bawa keberkahan. Apalagi lah sekarang cari itu. PNS sudah, ya tinggal besok ketika saya pensiun, saya mungkin akan ngurus rumah NU, mungkin saya akan aktif kembali secara maksimal. Kalau hari ini kan dibagi-bagi, gitu. Kang Haji, hari ini kan teknologi semakin meluas, jaringan Ansor juga semakin bagus. Nah kira-kira menurut Kang Haji, kader-kader Ansor hari ini terus seperti apa? Gimana? Kader-kader Ansor dengan jaringan semakin luas, teknologi semakin memadai. Dalam mengurus organisasi ini kira-kira kader-kader hari ini tuh harus seperti apa? Ya. Nah ini saya kira kader-kader Ansor itu harus mulai melek ya, bahwa kita tidak bisa menghindari perkembangan zaman. Teknologi informasi merupakan sesuatu yang sekarang yang paling esensial, fundamental, terutama dalam kehidupan berorganisasi. Saya melihat organisasi yang tidak mampu memanfaatkan teknologi informasi ini akan keteteran. Ini akan menjadi sebuah kendali di kemudian hari. Nah, kalau bahasa saya sekarang sudah terjadi disruption peradaban, ya. Jadi sesuatu yang memang tidak terkira, yang tidak terbayangkan, ya, ini akan menjadi sebuah kendala kalau kita tidak lebur, kita tidak adaptif lah. Jadi saya sampaikan kawan-kawan bahwa kesebutnya Ansor itu walaupun ya banyak juga jebolan dari santri segala macam, harus melek teknologi informasi, harus melek. Sampai itu saya kira ini akan kedodoran. Nah, penggunaan medsos juga, ruang medsos publik harus kita kuasai. Saya kadang-kadang sedih juga ada narasi-narasi frame-frame yang kurang bagus ya, ke Ansor ya, ke Banser, tukang penjaga gereja dan sebagainya. Kadang-kadang juga itu bagi saya menyakitkan. Saya lihat sampai hari ini belum berimbang narasi itu. Makanya sering dorong ke Pak Wahyu kan, ke Pak Aras, Bung Aras, ke Kang Aras, ke sahabat Aras, coba. Ini juga kita menjadi sebuah PR besar bagi kita. Bagaimana kawan-kawan Ansor, terutama generasi muda ini itu harus akrab lah dengan teknik informasi. Di samping juga untuk tadi meluruskan apa yang sekarang sering menjadi sebuah narasi yang menyudutkan. Saya kira ketika kita memahami teknik informasi juga, ini akan menjadikan celah bagi anak-anak muda Ansor ini
untuk misalnya menopang kehidupan ekonomi di kemudian hari. Bisnis apapun tuh, usaha apapun itu sekarang kalau tanpa didukung oleh pemanfaatan informasi akan sulit. Itu kira-kira. Jadi perlu saya kira untuk itu. Kang Haji, hari ini tuh banyak sekali kader Ansor yang sudah terdistribusi di berbagai leading sektor. Nah, kira-kira bagaimana menyeimbangkan disiplin, tanggung jawab, loyalitas dan semangat antara organisasi dan tugas di kedinasan? Saya kira itu mungkin lebih pada cenderung manajemen waktu ya. Kang Agus, saya sekda itu pembantu bupati yang kalau dari intensitas pekerjaan itu luar biasa. Luar biasa. Tapi itu tadi ya, saya kok punya prinsip ketika kita sudah berkhidmat di sebuah organisasi, di Ansor misalnya, di NU lah misalnya, itu sebagai konsekuensi logis bahwa mau tidak mau kita meluangkan waktu di sana. Ya. Saya ingat pepatah Kang Ali Anwar, Ketua Ansor, ini masih saya ingat sama. Ya, kalau kita hidup di organisasi, sering-sering kamu menyiram. Insya Allah, ketika kamu banyak menyiram memupuk, satu saat kamu akan memetik hasil, memetik panen. Apapun panennya, tidak hanya mungkin berkaitan di dunia saja, tapi nah ini, saya teringat saja Kang Ali itu guru saya, menyampaikan, kamu aktif di Ansor, sering siram. Anak cabang, sirami mereka. Konteksnya silakan kamu terjemahkan sering menyiram komunikasi, silaturahmi, ya, membantu ketika mereka ada kesusahan, membantu ketika mereka ada kendala, ada kesulitan, tanpa diminta pun. Jadi organisasi kita ini akan kohesivitas akan terbentuk, kompakan, kegotong royongan. Ini yang saya sering sampaikan ke kawan-kawan junior saya. Jadi kalau kamu sekarang menjadi ketua Banom di NU ya, kamu tidak ada keinginan untuk menyiram, tidak ada keinginan untuk membantu, silih tolong menolong, kamu diharapkan kamu jangan jadi besar. Ini saya lihat kadang-kadang pucuk pimpinan itu asik masuk dengan dirinya sendiri, asik masuk dengan program sendiri, tanpa dia mempertimbangkan program itu akan berhasil ketika ada dukungan di bawahnya. Seperti apa dukungannya? Supaya terbentuk, ya kita harus sering menyiram, membantu, menolong. Jelaslah kalau rapat, koordinasi mah sesuatu yang harus diwajibkan. Tapi ada yang bersifat hubungan emosional harus dikembangkan. Tidak hanya bersifat hubungan fungsional antar pimpinan dengan pengurus dan lain sebagainya. Tapi yang tidak kalah penting adalah hubungan-hubungan bersifat emosional. Silaturahmi ke rumah. Ketika ada musibah, ketika ada persoalan, kita tidak usah segan atau turun membantu. Itu yang saya rasa seperti itu. Seninya itu organisasi seperti itu. Jadi bukan totalitas, nggak mungkin karena saya juga akan ini. Tapi ketika kita ada waktu, ketika saya ada kesempatan, ketika ada sedikit kewenangan, ketika mereka membutuhkan bantuan dan saya bisa membantu, ya bantulah mereka. Bantulah mereka. Doronglah mereka. Itu yang saya rasakan. Jadi karena suka berpikir bukan aji mumpung, besok lusa ketika saya tidak diberikan lagi kewenangan atau tidak lagi menjabat, mungkin saya tidak bisa membantu seperti ini. Jadi ketika saya ada kewenangan dan tidak menjadi aturan, kenapa tidak? Contoh, waktu saya dulu di Bapeda ada program misalnya ada program pemberdayaan pondok pesantren, ya, atau pemberdayaan sarana keagamaan. Kadang juga mereka tanpa minta bantuan ketika kita turun. Ini ada salah satu kiai, aduh, rasanya udah mau ambruk, ini segala macam. Ya kita bantu berdasarkan program itu. Jadi bagi saya itu yang saya maksudkan, bahwa sepanjang kita mampu kita bantu, sepanjang kita bisa menyiram siram, sepanjang kita bisa dorong mereka. Kan kok meyakini besok lusa ya, kita akan terbantu oleh mereka juga. Oke. Kang Haji, di dalam kredo gerakan pemuda Ansor itu ada istilah kamu tetap harus berjuang kapanpun dimanapun, dalam keadaan senang atau susah,
di dalam keadaan menang. Ini menurut Kang Haji bagaimana menjaga semangat irama agar berjuang itu panjang seperti Kang Haji. Biar kader ini ya cuman 1-2 tahun bertahan, selebihnya hilang. Menjaga semangat, menjaga irama, tetap kontinu, tetap berjuang demi Nahdlatul Ulama. Kira-kira gimana itu caranya? Ya apa ya? Kalau saya pribadi, kredo itu dilandasi karena kecintaan, kebanggaan kita berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Itu aja sederhana. Kalau ya gak cinta, ya gak akan seperti itu. Kalau gak bangga, ya gak akan seperti itu. Saya lihat banyak lah. Saya gak usah sebutkan, banyak sahabat-sahabat saya juga yang seangkatan dengan kita masih ragu ketika menggunakan baju kebesaran gitu. Tidak bangga atau tidak pede atau gimana, saya gak tahu. Tapi yang saya rasakan, untuk memelihara semangat itu kecintaan, kebanggaan. Cinta, bangga. Dasarnya 2. Ya, cinta dan bangga. Dan kalau mungkin keyakinan. Kok saya yakin ya, ketika kita berkhidmat di sini, ketika kita berkhidmat di sini, saya meyakini kondisi akan mau bertahan. Keyakinan itu aja. Baik, terakhir closing statement bagi para kader Ansor di Jawa Barat agar tetap bisa cinta, tetap bangga, dan tetap yakin terhadap NU. Silakan Kang Haji. Ya, saya berharap ke sahabat-sahabat dimanapun berada. Tadi seperti yang sampaikan, pertama, cintai organisasi. Meyakini suatu saat organisasi akan melindungi, akan mencintai kita. Pergerakan semangat kita untuk terus berkhidmat, saya kira dilandasi 2 hal. Kecintaan kita, kebanggaan kita terhadap organisasi. Selesai sudah, itu saja. Tanpa kecintaan, tanpa kebanggaan, saya kira sulit, omong kosong. Kita tidak akan pernah berkhidmat panjang. Kita tidak berpikirnya maksimal, hanya setengah-setengah. Hanya pragmatis saja, memanfaatkan sesuatu dalam jangka pendek. Tapi ketika kita cinta, ketika kita bangga, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang apalagi, kita terus berkhidmat di sana. Saya pernah menyampaikan, saya menyampaikan ini karena pernah mengalami apa yang dirampungkan oleh bapak saya. Ketika bapak dikejar-kejar, ya. Ketika bapak saya sampai disembunyikan, dia makan di Kodim, meninggalkan anak istrinya. Ini menyampaikan pesan. Apa yang di bapak saya cari? Ya, karena bapak saya keyakinan ketika berkhidmat di NU akan bawa keberkahan. Bapak saya sangat cinta dan bangga. Hari ini umurnya masih ada. Bapak saya umur 91 tahun. Kelihatan ketika berbicara tentang Nahdlatul Ulama, matanya masih berbinar-binar. Matanya masih bersemangat menyampaikan tentang ke-NU-an, keaswajan. Luar biasa. Di sini mungkin saya melihat kebanggaan, kecintaan tidak pernah surut di bapak saya. Dan akan saya teruskan. Oke. Baik, atur nuhun Kang Haji sudah diberikan waktu. Baik, sahabat sekalian, demikian diskusi kita dengan senior kita. Kita semakin mendapatkan ilmu, kita semakin mendapatkan motivasi dan semangat dari beliau bagaimana tetap bertahan mencintaimu dengan cinta dan kebanggaan. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.